Wong debat itu kan biasanya gimana caranya orang tertarik mengikuti kita. Pertama-tama, sebelum berdebat, pastikan kita beres dalam beberapa hal yang menjadi bekalnya orang debat. Ini penting. Kalau kita tidak ngerti bekalnya orang debat, langsung saja debat, ya kemungkinan jadinya debat kusir. Di catatan saya ada 6 hal yang harus kita kuasai sebelum kita terjun berdebat. Yang pertama apa? Niat dan tujuan. Ini harus kita pahami, jangan sampai debat hanya ya debat untuk debat. Yang penting gegeran, yang penting rame, kemudian viral, kemudian ratingnya naik, kemudian dapat follower banyak dan seterusnya. Nah, tujuannya tetap harus kita tegaskan. Ya kalau tadi menurut Imam Syafi'i ya tujuannya kebenaran. Ya mungkin ada lagi yang dalam koridor kebenaran dan kebaikan boleh. Misalnya kegiatan diskusi kita, debat talk show kita sore hari ini tujuannya adalah biar orang Indonesia semakin rukun, tidak ngamuan. Nah itu jelas. Atau ini untuk membongkar yang keliru-keliru yang selama ini kita lakukan. Nah ini jelas tujuannya. Jadi di depan sebelum debat dimulai coba ditegaskan lagi. Ini debat ini tujuannya apa? Kalau ini sebenarnya ingin kita menguji, saling mengalahkan, saling menjatuhkan. Kalau sudah di depan kok niatnya sudah itu, mending sudahlah, tidak usah dilanjutkan. Nanti tiwas debat hanya nambah musuh saja. Nah ini teman-teman mungkin nanti ada yang tiba-tiba diundang TV untuk talk show atau untuk acara debat apa, coba ditanyakan dulu niat dan tujuannya apa, targetnya diskusi nanti apa, membuat orang sadar, membuat orang tercerahkan, memberi informasi saja atau meluruskan dari informasi yang sesat, atau coba ditegaskan lagi. Kalau tujuannya memang positif dalam koridor kebenaran, kebaikan, keindahan, silahkan dilanjutkan. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan ini berarti tadi ya ilmu. Jangan terjun berdebat tanpa bekal pengetahuan. Nanti ngawur, nanti ngarang asal menang. Debatnya tidak produktif, tidak menghasilkan sesuatu. Maka sebelum berdebat ya harus belajar dulu, memberdayakan diri dengan ilmu dan pengetahuan. Mungkin dengan membaca-baca buku, mungkin dengan menggali informasi dari sana-sini. Harus punya pengetahuan. Kalau penelitian itu namanya harus punya data, biar tidak asal ngomong. Kalau sudah mau terjun debat, setelah melakukan refleksi, lah yo, saya ini loh kok sudah mau debat. Kira-kira aku ngomong apa yang tidak tahu, wong bukan bidang saya, atau saya belum mendalami ini. Mending tidak usah. Kasihan sudah capek-capek, nanti yang lain hilang waktu, hilang tenaga, tapi tidak ada hasilnya apa-apa. Yang ketiga, untuk berdebat kita harus full amunisi. Intelijensi kita harus sudah terasah. Tajam menganalisis, tajam membaca peristiwa, tajam mencari relasi korelasi, tajam mengamati, mengkritisi kalau ada yang tidak pas, keliru, tajam melihat kalau ada reduksi-reduksi data yang dipotong dan lain sebagainya. Ini namanya intelijensi. Jadi siapkan cara bernalar, cara berpikir sejernih mungkin. Jadi Pak, saya
sedang tidak konsen ini Pak, saya sedang tidak bisa berpikir jernih, masalah hidup saya macam-macam. Oke, kalau gitu jangan debat dulu. Mungkin saya ahlinya Pak, tapi ini suntuk sekali saya, mood saya sedang jelek, jadi saya tidak bisa berpikir dengan terang ini. Oh ya sudah, kalau gitu jangan debat dulu deh, karena debat butuh kemampuan intelijensi yang penuh. Tidak hanya akal, mungkin nuraninya juga harus hidup, nalurinya, imajinasinya, intuisinya, harus semuanya hidup. Maka kalau memang merasa tidak di level atau di mood yang cocok untuk debat, ya jangan debat. Jadi siap secara intelijensi. Siap intelijensi dilengkapi juga dengan siap emosi. Mentalnya siap. Kalau dikritik orang ndak down. Kalau disebut pendapatnya salah dan memang terbukti salah, ya siap menerima dan lain sebagainya. Itu urusan emosi. Jangan sampai kita diskusi emosinya ndak siap. Orang ngomong berbeda dengan kita, batin kita panas. Orang mengkritik pandangan kita ndak terima. Kita ngambil gelas, kita siram wajahnya. Nah, itu berarti emosinya ndak siap untuk berdebat. Kalau memang tidak siap, nanti dulu, jangan sekarang debatnya. Bereskan dulu emosinya. Jangan sampai debatnya selesai, masalah tidak selesai, malah nambah masalah baru. Karena emosi kita yang tidak terjaga. Jadi teman-teman, jangan dilupakan, ini bekal penting dalam debat biar tidak kontraproduktif upaya kita menemukan kebenaran. Selain emosi yang harus beres, jangan lupa juga teknik berdebat. Teknik itu mungkin retorikanya, mungkin strategi menyampaikan argumentasinya, mungkin cara meyakinkan orang terhadap kebenarannya, atau cara menunjukkan kekurangan, kekeliruannya lawan debat, dan lain sebagainya. Ini namanya teknik. Yo punya sih ilmu memang bidangnya, berpikirnya juga jernih, emosinya juga stabil. Sayangnya ndak taktis. Menyampaikan kebenarannya tidak diatur dengan baik, sehingga orang malah ndak paham dia ini ngomong apa sih yo. Yang dia sampaikan ini apa sih, orang ndak tersentuh sama sekali, orang ndak ngerti yang dia omongkan, atau orang gagal paham terhadap kebenarannya. Ini jadinya malah blunder. Maunya menunjukkan kesalahan lawan debat, malah yang kebongkar kesalahannya sendiri, yaitu berarti salah strategi. Maka sebelum debat, teman-teman harusnya sudah bisa merancang skenario. Oh, nanti saya akan membicarakan tema ini, awalnya ringkes saja sekitar 2-3 menit. Kuncinya yang penting orang tahu bahwa problem utamanya ini. Nanti kalau ada pertanyaan baru saya jelaskan panjang lebar. Ini namanya teknik. Jadi cara menyampaikan itu juga penting. Jangan sampai sudah full amunisi, siap debat, ngomongnya ndak karu-karuan. Harusnya diomongkan di akhir, diomongkan di awal. Harusnya untuk meyakinkan orang, malah membuat orang ragu-ragu. Jadi, selain emosi, intelijensi, pengetahuan, juga harus tekniknya diperbaiki. Dan bekal debat yang keenam, jangan dilupakan, akhlak atau adab. Kalau ini mungkin sesuatu yang inherent di semua isu, di semua aktivitas kemanusiaan apa saja, jangan lupa akhlak dan adab, etika dan etiket, moralitas dan sopan santun. Jadi wong kita ini berdebat itu kan antara manusia dengan manusia. Alat yang menghubungkan manusia dengan manusia itu ya tidak selalu akal, tapi ada juga nurani, ada juga
naluri, ada juga intuisi, imajinasi. Sehingga ini kalau tidak diiringi dengan akhlak dan adab yang baik, ya kemungkinan fokus kepada kebenarannya tertunda. Misalnya ya, niatnya sudah benar, pengetahuannya sudah benar, intelijensinya tajam, emosinya stabil, tekniknya luar biasa. Tapi akhlak dan adabnya rusak. Mungkin isinya maki-maki orang, mungkin isinya membuat orang sakit hati, memang secara sengaja biar orang yang berbeda dengan dia merasa minder, merasa rendah, merasa sakit hati. Nah, ini kan minusnya ada di akhlak dan adab. Nah, itu juga bisa merusak debat. Wong debat itu kan biasanya gimana caranya orang tertarik mengikuti kita. Saat kita berdebat, orang seperti tersadarkan, oh iya yang benar itu, yang baik itu. Terus kebenaran kita diikuti. Kan ini tujuannya debat. Itu kalau minus akhlak dan adab, ini kita bisa-bisa malah jauh dari tujuan debat tadi. Maka jangan lupa akhlak dan adab. Kita sadari dulu bahwa sebelum kita berdebat, pastikan 6 hal ini beres. Insya Allah, kalau bekal kita maksimal di 6 ini, ya kita akan memenangkan debat. Kebenaran yang akan menang. Jangan lupa, kemenangan debat kita itu berarti menangnya kebenaran, bukan jatuhnya lawan debat kita. Baik, jadi sampai di sini semoga mulai tergambar bagaimana cara berdebat yang baik.